anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, sampai kepada kita yang taat dan patuh pada jalan ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah yang berbahagia, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad, hadis mulai dari hadis 95 sampai 97. Babu man la yarhamu la yurhamu. Di bab ini menjelaskan siapa yang tidak menyayangi lam yurhamu maka tidak akan disayangi. Haddatsana Muhammad bin Ala'i telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ala qala yang berkata haddatsana Muawiyah bin Hisyam telah menceritakan kepada kami Muawiyah bin Hisyam an Syaibana dari Syaiban, an Firasin dari Firas, an Atiyata dari Atiyah, an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia telah bersabda, man la yarhamu, siapa yang tidak menyayangi, la yurhamu maka ia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi. Hadis ke-96. Haddatsana Muhammad bin Salam telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Salam qala ia berkata akhbarana telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah anil A'mash dari A'mash, an Zaid bin Wahb dari Zaid bin Wahab, wa bi Tabyana dan dari Abu Tabyan, an Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarhamullahu, Allah tidak akan merahmati ma la yarhamun nas, orang yang tidak menyayangi manusia. Hadis ke-97. Wa an Abdata dan dari Abdah, an ibni Abi Khalidin dari Ibnu Abi Khalid, an Qaisin dari Qais, an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man la yarhamun nas, siapa yang tidak menyayangi manusia, la yarhamuhullah, maka Allah tidak akan menyayanginya. Hari jamaah yang berbahagia, jadi ini bab ini menjelaskan tentang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi oleh Allah. Nah, di hadis ke-95 Rasulullah bersabda, siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak akan dirahmati oleh Allah. Nah, apa yang disebut dengan rahmat? Maka Ibnu Faris di dalam kitabnya Maqayis Al-Lughah, beliau mengatakan bahwa yang disebut dengan rahmat itu adalah kelembutan, ya, atau kehalusan. Sementara Ar-Ragib Al-Isfahani di dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharibil Quran, beliau mengatakan bahwa saya sebut dengan rahmat itu kelembutan yang menuntut berbuat baik kepada orang yang disayangi. Jadi kelembutan yang menuntut berbuat baik kepada orang yang disayangi, itu disebut dengan rahmat. Nah, itu rahmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu hadirin jamaah yang berbahagia, dalam hadis ini mengandung berapa pelajaran bagi kita, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya, ya, di hadis ini ada anjuran menyayangi semua makhluk yang meliputi tentunya adalah orang mukmin, kemudian orang yang kafir, kemudian termasuk daripada binatang. Ini. Makanya dalam sebuah hadis Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, wasyatu in rahimtaha rahimakallah, ya. Maka jika engkau menyayangi, ya, menyayangi kambing, gitu, Allah akan menyayangi kamu. Asyad itu kambing, Pak. Jadi orang kareknya kabinatang ge, Allah ge bakanya kaguran. Itu diantaranya. Jadi ada keutamaan tentang bagaimana kalau kita menyayangi makhluk Allah, ya, Allah pun akan menyayangi kita. Makanya kalau orang sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu akan bersikap lembut, bersikap halus, sehingga kelembutan, kehalusan itulah yang mendorong atau menuntut seorang berbuat baik kepada orang yang disayanginya. Coba, kalau misalnya lihat orang tuh kalau sudah nyayangi binatang, saya juga kucing misalnya, namanya dilus, kasih makan, kasih minum, diperlakukan dengan baik. Itu apalagi terhadap manusia. Ya. Sama ketika menuntut ilmu, seorang, ya, yang menyampaikan ilmu tersebut, berarti ustaz atau kiai atau ustazah, tentu ketika menyampaikan ilmu tersebut harus dengan kelembutan, ya. Ya. Makanya ketika menyampaikan pun niatnya saja sudah baik. Jadi ada kelembutan ketika menyampaikan, tidak nyinggung orang, tidak menyakiti orang ataupun apa. Jadi pada saat kita belajar pun, kalau orang dirahmati maka cenderung akan berbuat lembut, ya. Itu dalam menolak ilmu, Pak. Ya. Menyebarkan ilmu harus dilandasi dengan rasa kasih sayang. Kemudian ketika belajar pun kita harus bersikap lembut,
Ini penting. Ketika berdakwah pun sama. Kita tidak bisa berdakwah itu dengan cara yang kasar. Coba kalau kita dakwah dengan cara kasar, kira-kira ada yang senang teman? Gak akan. Ya, yakin itu Pak. Orang tuh akan lari ketika kita berdakwah dengan cara kasar. Makanya kita harus menyampaikan dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, dengan tutur kata yang baik. Qaulan karimah, qaulan layyina. Nabi Musa saja ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah, menyampaikan kebenaran kepada Firaun, itu Allah menyuruh dengan cara yang lembut, Pak. Ya. Apalagi kita kepada sesama muslim. Ini kunci daripada bagaimana kita cara berdakwah, cara mengajak orang. Ngajak orang yang belum mau ke masjid dengan cara yang baik. Ngajak orang ngaji dengan cara yang baik. Jangan kita suka memvonis atau menghakimi orang lain. Ya. Wah, dirinya mah tara ngaji, tegaul, mau menang ilmu, neraka kan itu wah itu serem. Sama ketika kita kepada anak, coba bapak nyuruh anak sholat, kalau dengan cara yang tidak baik, nah sholat, namun tuh sholat asup neraka sih ya, budak tua sih ya. Tapi coba, nah sholat ya, nanti kalau sholat bapak kasih nih jajan 1.000 misalnya, budak tua rumah yang sekali sholat 1.000, 5 kali sholat 5.000, cek budak. Ya mungkin awalnya anak melihat ke sana Pak, lihatnya itu uangnya tadi, tapi lama-lama datang mungkin bikin kegede minta duit. Itu hanya teknik kita saja mengajak anak supaya mau sholat. Budak teh alim naos Pak, dijajabkeun kabur wae, coba kurang bibita. Nah ngajinya, nanti kalau ngaji sama ayah ditambahin nih uang jajan. Udah mikir lumayan tambahan 2.000 kita sekali ngaji kan gitu cek budak. Ini cara ya. Nah dalam berdakwah pun sama. Ya, dalam berdakwah menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang baik. Lihat ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk berdakwah kepada Firaun, itu kalimat itu qaulan layyina, dengan kata-kata yang lembut. Ya, Nabi Musa itu, wah Firaun, neraka saya tempatnya begitu. Kadang-kadang kita tuh ada yang salah, ya. Suka menghakimi orang atau menilai orang lain. Itu yang tidak boleh. Ini cara berdakwah kita. Jika Nabi Rasulullah bagaimana? Ketika beliau berdakwah itu di Taif itu dilempari, malaikat pun datang, wahai Muhammad berdoalah kepada Allah. Tuh gunung Uhud orang tinggalkan itu kaum itu. Apakah Nabi langsung mengatakan, oh syukur Jibril kita tadi ditungguan gitu. Coba lamun ka urang, Bapak dakwah di Baledoga di batur teh. Datang malaikat ditawaran cek malaikat teh, Pak geus nu kitu mah balap kenuhun malaikat ditungguan kita tadi. Apakah Nabi seperti itu? Kata Nabi bagaimana? Sungguh kaumku belum tahu. Ya barangkali sekarang belum beriman, besok beriman. Kalau besok tidak beriman, lusa mungkin beriman, kan gitu. Nah, kalaupun ayahnya, orang tuanya tidak beriman, mungkin anaknya nanti yang beriman. Kalau anaknya tidak, mungkin cucunya, gitu ya Pak. Ini cara dakwah, makanya ketika berdakwah kita sampaikan dengan kelembutan. Jangan dengan cara yang kasar. Kalau dengan cara yang kasar, orang itu tidak akan tertarik. Ya. Kenapa banyak orang itu ya, senang kepada Nabi, cinta kepada Nabi dengan cara dakwah Nabi itu bagaimana? Dengan cara kelembutan. Itu. Makanya ini dalam berdakwah ya.
Kemudian inilah amalan yang menyebabkan kita akan mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi anjuran menyayangi semua makhluk yang meliputi orang mukmin, apalagi harus kita sayangi, tebarkan kesayangan di antara rasa sayang di antara mereka. Dengan orang kafir pun sama. Ya. Gak bisa kita dengan cara dakwah yang kasar, ya. Karena ingat tuh, kalaupun mereka bukan saudara seakidah dengan kita, tapi ingat mereka itu sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kalinya sarua ya ciptaan Allah, makhluk Allah. Kemudian apalagi ini termasuk kepada hewan. Ingat ada seorang wanita masuk neraka itu dikarenakan dia menyiksa kucing. Dia punya kucing, tidak dikasih makan sampai mati. Itu yang menyebabkan, karena ada kezaliman di sana. Itu yang menyebabkan Allah tidak ridho kepada wanita tersebut dan yang menyebabkan masuk neraka. Kade makanya udah terus apa ucing kaliwat selok gitu. Wah, ucing teh kira-kira ngadahar sirah pedak, wah dibering dibikin katungtung komplek teh. Dasar bangsa dicarekan. Gitu. Jangankan seperti itu, Pak. Sebentar lagi kita akan menghadapi Hari Idul Kurban. Itu kan ada adabnya ketika memotong, diatur, Pak. Motong hewan pun tidak kita sembarangan, ada adabnya. Makanya dalam sebuah hadis Allah tuh memerintahkan kepada kita berbuat baik, mewajibkan kita berbuat baik, ihsan. Ya, tahu. Teman-teman sapi yang dipencit, bapak ngahaja ngasah bedog hareupeunana. Tah iya bedog rek mateni anjeun teh, wah teu bisa gitu. Itu ku tidak beradab. Baturna keur dipencit melongkeun ya Pak. Wah, senang ke dipencit, teu bisa gitu. Ya, binatang yang mau dipotong pisahkan dengan binatang yang belum dipotong. Jangan sampai yang belum dipotong melihat tuh temannya sedang dipotong. Jadi perlakukan dengan baik. Ya, pada saat membaringkan pun tapi bisa Pak, jejak kubrak gitu ya. Wah, itu penyiksaan gitu. Maka diperlakukan dengan baik. Ini terhadap binatang dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan la yurhamu man lam yurhamu wa la yughfaru liman la yughfaru. Hadis riwayat Bukhari. La yurhamu, tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala man la yarhamu, orang yang tidak menyayangi. Yang tadi kepada Allah, kepada orang mukmin, orang kafir dan binatang. Jadi salah satu amalan yang mendatangkan kasih sayang Allah adalah dengan cara kita menyayangi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wala yughfaru liman la yughfaru, dan tidak akan diampuni bagi orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau kita ingin disayang oleh Allah berarti harus menyayangi makhluk Allah. Ya. Kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, maka kita pun harus mau memaafkan kesalahan orang lain. Dihampura hayang, tapi ngahampura ka batur alim. Oh ini geus make. Pak hampurannya nyela dihampura tapi rasa kali-kali deui. Wah eta mah perjanjian lah di awal. Ada pesan-pesan dulu. Nah, ini dalam hadis lain Rasul bersabda, la tanzi'ur rahmatu illa min syaqiyyu. Ya, tidak akan dicabut rahmat oleh Allah kecuali dari orang yang celaka. Makanya lihat Pak, kalau orang sudah tidak ada rasa sayang di dalam dirinya, ya berbuat anarkis. Ya, coba ada orang tua yang membunuh anaknya, karena itu rahmatnya dicabut oleh Allah. Kan baru-baru itu heboh ya, ada seorang ibu membacok anaknya
sekolahnya Pak. Itu karena rahmat Allah kali cabut. Ya. Banyak ada orang yang berbuat anarkis, ya, meresahkan masyarakat. Padahal kalau dulu Pak, mungkin ya cerita dulu itu kalau kita takutnya itu dulu bukan sama orang gitu ya. Kajalan coba bageula mau poe sin aya naon, ayeuna mesti dijelema apa di kota ya. Nah itu. Ini karena kalau rahmat Allah tidak menyertainya. Oleh karena itu, kalau kita ingin dirahmati Allah, rahmat sayangi orang lain, sayangi Allah Subhanahu wa taala. Ingat dalam hadis tadi, la tanzi'ur rahmatu illa min syaqi. Tidak akan dicabut rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali dari orang yang celaka. Berarti kalau dalam diri seseorang sudah tidak ada rasa sayang kepada makhluk Allah, nah itu ciri-ciri orang yang celaka. Auzubillah min dzalik ya. Kemudian bagian yang kedua, jadi apa yang dimaksud dengan rahmat di sini? Nah, kalau baca dalam sarah hadisnya, ya, contoh nih, kita memberi makan, ya. Maka kalau orang tuh hatinya lembut, selalu ingin berbuat baik, ya. Gitu kan? Makanya dalam kitab At-Tarifat dijelaskan bahwa rahmat itu iradatun isolul khair, ada kehendak menyampaikan kebaikan. Jadi kalau orang dirahmati oleh Allah, lembut hatinya, mudah memaafkan kesalahan orang lain, dan senantiasa ingin berbuat baik. Gitu. Jadi mun bapak ya boga hati kitu sing bagja apa? Ya. Tapi lamun orang ninggal jalmi kalaparan, sudah ada rasa empati, wah itu silakan coba. Ada saudara kita yang mendapatkan bencana, mendapatkan musibah, hati kita biasa-biasa saja, wah sugan terenyuh gitu Pak. Itu celaka itu ya. Kalau kita lihat ada saudara kita yang dapat musibah, timbul dalam diri kita ingin menolong, ingin berbuat baik, sok orang ngumpulkeun dana ayeuna mah. Anu kena bencana ya, kena naon Pak? Gempa. Anu kena banjir. Anu musibahan atau ada tetangga yang sakit. Itu Pak. Tuh, Masya Allah, bahagia kalau itu. Ya. Jadi dengan cara memberi makan, apalagi memberi minum, apalagi Pak, meringankan bebannya, ya. Dan ini salah satu faktor kalau kita ingin ditolong oleh Allah. Pan dalam hadis ada ya, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah itu akan senantiasa menolong seorang hamba sepanjang dia mau menolong orang lain. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, jadilah kita orang yang suka membantu dan menolong orang lain. Nanti Allah permudah pertolongan bagi kita. Jadi jangan salah itu, beri makan. Ya, ada orang yang lapar, berikan makan. Ya, tersentuh hati kita. Namun kerja jalan manding ajalmi, bukan lapar, Pak. Wah, buru-buru ka warteg urang tanengan, mungkus nasi kasih. Itu tanda dengan cara itu, ya kita mendapatkan kasih sayang Allah. Nah, kemudian apa lagi Pak? Ya, kalaupun kita memberikan tajir tidak berlebih-lebihan, lamun nenggeukeun ka budak lain kaleuwih hanya mengingatkan saja, melaksanakan kewajiban kita sebagai orang tua. Budak teu salat menang dipukul Pak, kenyi itu lamun usia 10 tahun. Tapi lain kurang catat Pak. Sia teu salat poe, hopok ditenggel budak pipikeun kokok-kokokan. Ya, insyaallah dibawa tuh ke mana Pak? Kantor polisi gitu mah. Ya, makanya ada Pak, cukup dipukul dengan siwak bitisna, plek lalunan salat. Gitu. Jadi orang pun membawa gancatan kepada hopok tengah nauzubillah min dzalik. Gitu.
Jadi yang dimaksud dengan rahmat di sini adalah contoh memberi makan, memberi minum, meringankan bebannya, membantu sesama. Ada orang yang butuh bantuan kita bantu, dan itu pun penyebab salah satu unsur dimudahkan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya tadi intinya Pak. Jadi kalau dalam hati kita ada ingin senantiasa berbuat baik, maka insya Allah itu tanda mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan rahmat itu asal kalimat daripada rahimah, yarhamu, bahwa rahman. Itu coba santri mesim fa'il. Jadi iradatun isalul khair. Atau lagi ada yang menyebutkan riqatun qalbi taqtadil inami wal ihsan. Jadi getaran dalam hati karena ingin sesuatu memberikan kebaikan. Itu kalau untuk Allah ya tentu bukan ditafsirkan seperti itu, karena Allah tuh laisa kamitslihi syai'un, ya. Itu al-ihsan, Allah tuh yang senantiasa berbuat baik kepada kita. Kemudian di dalam hadis yang ke-96, la yarhamullahu ma la yarhamun nas. Allah tidak akan merahmati orang yang tidak menyayangi manusia. Ya. Sama dengan bunyi hadis yang ke-97, ma la yarhamun nas la yarhamullah. Allah tidak akan merahmati orang yang tidak menyayangi manusia. Inilah amalan untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dari hadis ini adalah bahwasanya orang yang tidak menyayangi orang lain berarti tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 kandungan dari hadis ini. Yang pertama adalah anjuran untuk menyayangi semua makhluk, orang mukmin, orang kafir, kemudian termasuk binatang. Kata sehingga kita pun harus menyayangi binatang, contoh kambing, ya. Kasih makan, kasih minum, ulang ikut tapi itu diparaban, gorowokan. Pada saat kita memotong pun perlakukan dengan cara yang baik. Hati. Orang yang tidak menyayangi orang lain tidak akan disayangi oleh Allah. Orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tidak memaafkan berarti tanda-tanda itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang pada boro-boro minta dihampura, atau minta dihampura lagi, dihampura. Kan gitu. Itu paling bagus, Pak. Meminta maaf itu baik, tapi memaafkan tuh lebih baik. Makanya di Quran tuh ada fa'in afa wa aslaha fa ajru Allah. Bila mana fa'in afa apabila memaafkan, wa aslaha kemudian berbuat baik, fa ajru Allah, maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua dari hadis ini adalah yang dimaksud dengan rahmat di sini yang tadi berikan makan, minum, meringankan beban, menolong orang. Kemudian kalaupun dalam memukul tidak berlebihan, hanya sekedar mengingatkan saja. Kalau pada anak boleh, Pak. Bahkan ketika istri nusus pun, tahu nusus Pak? Istri nusus di pepatahan tengah nusus, durhaka gitu, itu kan caranya ada. Fayuzuhunna, wadribuhunna, wahjuruhunna. Ada tahapan-tahapan. Boleh dipukul tetapi jangan sampai menyakiti fisiknya. Kita hanya mengingatkan saja, ya. Makanya ada doa, Pak. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wassalamata min kulli itsmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Itu doa yang bisa kita dawamkan agar kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Ya, termasuk yang tadi dalam menyebarkan ilmu, dalam berdakwah. Ya, kalau kita berdakwah dengan cara yang kasar, insya Allah orang tua akan menjauhi. Ini bisa jadi Al-Quran kan disebut oleh Allah dalam surah Ali Imran bagaimana beliau itu bersikap lemah lembut. Dan hadis lainnya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di langit, di bumi, maka yang di langit akan menyayangi. Di langit apa? Ada ya Allah di langit. Malah malaikat disebutkan Allah di langit, berarti Allah butuh tempat ya. Disebutkan Allah di mana? Di atas kan. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak butuh tempat ya. Kan aya sifat wajib di Allah seperti bersuci. Nomor 5 naon teh? Nomor 5 teh? Qiyamuhu binafsihi. Lamun ngaos tijan qiyamuhu binafsihi teh ditafsirkeun naon? 2. Ya. Jadi layaf takiru Allah tidak butuh tempat ya gitu. Kada bisi orang nyebutkan Allah di langit berarti Allah butuh tempat ya gitu. Ya salah. Laisa kamitslihi syai'un. Allah bersifat qiyamuhu binafsihi. Di Quran mah aya di Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Surah naon cara? Ayat surah Al-Baqarah. Kan orang sekibat ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Jadi maksudnya sayangi yang di bumi maka di langit, yang di langit menyayangi. Nah, oleh para ulama di tafsiran itu adalah para malaikat. Ada yang disebutkan Allah di langit itu gitu. Ada tauhid mah temenan Pak. Kalimah kam aina teh kaifa itu hilangkeun. Ya, aina ari Allah di mana? Lamun nanya Allah di mana? Jawabanna kumaha? Jawabanna cek urang jawab, laisa kamitslihi syai'un. Aina. Kam Allah sabaraha? Jawab apa? Qul huwallahu ahad. Kaifa ari Allah kumaha? Tak kade. Tauhid mah teu beunang. Nah, kitu lagi sakedik tauhid mah cilaka ya. Ya itu ada adikku tercinta jalan jika namanya. Jadi lagi membahas tentang bab kalau tidak menyayangi manusia tidak akan disayangi oleh Allah ya. Bisa baru datang mendongkap diulang. Jadi satu dalam hadis ini ada anjuran untuk menyayangi satu orang mukmin termasuk orang kafir ya, termasuk binatang. Yang kedua ya, dengan cara apa? Dengan rahmat di sini memberi makan, minum, meringankan bebannya, membantu ya, tidak berlaku kasar, memaafkan dan sebagainya gitu. Gitu ya. Terus azan dengan dipanjangkan ya, gitu. Ya termasuk dalam berdakwah. Itu hadirin jamaah sadayana milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah ayat hadis ke-88 kemudian hadis yang ke-99 ya. Di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan tangkema terus masuklah karena bab tentang ketetanggaan. Nah, orang kudu mah sikap ketetanggaan kita. Karena Rasulullah itu pernah
diberikan wasiat oleh malaikat Jibril. Bagaimana wasiatnya? Jaga hak ketetanggaan. Nah, orang sikap orang terhadap tetangga seperti apa? Nanti bahasannya ya. Gitu. Jadi terus mulai ke tengah apa? Hak ketetanggaan. Kemudian apalagi? Ya udah bab tetangga nanti sampai di halaman 32 ya, 34, 33, 34. Itu. Jadi masih panjang perjalanan. Ya. Hari jamaah yang berbahagia, rupanya cukup pas. Demikian saja, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Insyaallah yang benar pasti dari Quran dan hadis, yang salah pasti dari kesalahan pribadi saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafi mazida. Ya rabbal sikal karim wa azim ya sultani. Allahumma ighfir lana warhamna walhiqna birrafiqil a'la. Allahumma ighfir lana warhamna warzuqna wahdina wa'afina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma barik lana fi ahlina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi abaina, Allahumma barik lana fi ummahatina, Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik lana fi ilmina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.